Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bidang Kebudayaan mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati Ketua Pesaje Yayasan Pesaje Pemaus Sabda Jati, kemudian yang kami hormati para narasumber, singkatnya seluruh peserta FGD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi FGD pada kesempatan kali ini akan kita berbicara mengenai program strategi berkelanjutan organisasi kebudayaan. Ini pelaksana Yayasan Pemaus Sabda Jati Pesaje yang didukung dengan dukungan dari institusional Dana Indusiana Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2024. Yang Zulfadli mewakili segenap pengurus Yayasan Pemaus Sabda Jati atau Pesaje, di mana tujuan dari pelaksanaan program niki adalah kita akan lebih banyak berdiskusi apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di bawah, baik itu yang ada di lembaga, komunitas, sanggar, kemudian di pelaku selama niki, dan kita akan bahas bagaimana solusinya atau rekomendasi yang akan diusulkan ke depannya untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi mudah-mudahan acara FGD niki berjalan dengan lancar, sukses, sehingga Lepiaran bisa memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di secara umum di seni dan budaya Sasak pada khususnya. Nah, informasi kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini bahwa kegiatan ini bukan hanya bisa diselenggarakan oleh Yayasan Pesaje. Bapak Ibu sebenarnya bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan dana yang dapat dari pusat, tapi dengan ketentuan yang harus Bapak dan Ibu miliki. Yang pertama, sebuah yayasan atau sebuah sanggar atau sebuah komunitas itu harus terdaftar di kami, di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Yang sekarang ini kita sudah punya Menteri Kebudayaan ya. Ampun, Bapak harus terdaftar. Jangan hanya Bapak mendirikan saja, Bapak Ibu mendirikan saja sanggarnya, tetapi tidak pernah mendaftarkan. Datang saja ke ke kantor, mendaftarkan diri. Harus datang sendiri, bukan didaftarkan oleh orang lain. Harus datang sendiri. Datang ke kantor, mendaftarkan sanggar, komunitas atau yayasan Bapak. Jangan nanti ada di belakang yang menyampaikan biaya diri sama, bukan begitu Pak. Semua berhak dan boleh mendapatkan fasilitas mendapat dana Indonesia, termasuk Bapak dan Ibu. Dana Indonesia itu cukup besar Pak, Bapak dan Ibu. Kalau boleh saya menyampaikan, itu 500 juta sampai Bapak bisa dapat. Yang bisa Bapak dapat 250 juta. Bu Sri? Ya lu, dana Indonesia, dan dana Indonesia itu bisa ditarik, bisa dicairkan, bisa dilaksanakan apabila melakukan ketentuan yang ditetapkan. Seperti yang kami sampaikan tadi, yayasan Bapak dan Ibu, sanggar Bapak dan Ibu harus terdaftar, datang ke kantor. Di kantor Ampura Busri yang baru terdaftar cuma berapa puluh saja.
Kalau tidak salah 56 Pak Dahar ya, 56 yang terdata. Sementara sangat kita banyaknya ratusan yang ada di Lombok Barat Pak ini. Itu yang pertama, harus perlu terdata. Yang kedua, peluru harus punya izin operasional. Harus punya izin operasional. Izin operasional itu Bapak Ibu peroleh dengan izinnya itu dari Dinas Perizinan. Ampun Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini sebagai informasi yang pertama, Bapak Ibu harus mengurus yang tadi itu. Yang kalau kita lihat bahwa dalam revolusi industri keempat ini dibutuhkan kita harus mau gitu ya, memiliki visi-visi baru terkait kehidupan bersama seperti persoalan tentang kebudayaan gitu. Nah, jadi semua sudah kita sadar ini. Nah, langsung saja biar lebih cepat. Pada tantangan kita paling tidak kita lihat dari dua sisi saja. Sisi eksternal dan sisi internal ya. Nah, tantangan terkait dari sisi eksternal misalnya. Ketika kita dihadapkan dengan teknologi digital, itu kemudian ada yang masih bertanya, bagaimana dengan keaslian budaya lokal itu? Apakah mampu tidak terwadahi di dalam media digital itu? Ya, termasuk di sana media sosial, medsos itu, persoalan keaslian atau nilai-nilai budaya lokal itu. Gitu. Karena nilai-nilai budaya yang dominan nanti tentunya itu dapat menutupi bagaimana keragaman lokal ya. Bagaimana kita melihat bahwa di dalam setiap budaya lokal itu ada keunikan, ada kekhasan khosois yang tidak ada pada budaya lain. Ini yang harus betul-betul kita pahami betul. Dalam konteks ini memang jelas ketika terjadi alih wahana ke media digital pasti ada penyesuaian. Nah, inilah yang menjadi persoalan gitu. Ketika kita bicara persoalan tantangan tentang pelestarian budaya itu. Gitu. Contoh, kalau kita melihat di dalam teori kebudayaan itu ada istilah komodifikasi gitu. Bagaimana memodifikasi sebuah budaya misalnya yang awalnya itu adalah sakral, tetapi ketika ditujukan untuk kepentingan pariwisata, untuk dimodifikasi untuk kepentingan pariwisata, kemudian nilai-nilai sakralitasnya itu harus dihilangkan, harus dipangkas. Misalnya durasi pentas misalnya 1 jam, tetapi harus bisa dibuat menjadi 10 menit misalnya, dan seterusnya. Tentu ini menjadi persoalan. Nah, kedua terkait dengan tantangan dari sisi internal kita sendiri misalnya. Kita mengalami persoalan dari dalam mentransmisikan ya. Kalau dalam bahasa ilmu hadis disebut dengan istilah pensanatan. Ya. Bagaimana pensanatan sampai periwayatan nanti sebuah matan itu, sebagaimana sebuah, dalam konteks ini saya analogikan dengan muatan budaya, nilai budaya, bentuk budaya, fungsi budaya itu mentransmisikan nilai-nilai lintas generasi ini tidak gampang gitu. Misalnya sekarang pelungguh yang menjadi pewaris aktif budaya tertentu misalnya, dalam artian sebagai kreator, sebagai pencipta misalnya, sebagai pelaku, nah, itu ada masalah, ada gap dengan generasi-generasi berikutnya sebagai pewaris pasif ya. Tapi di NTB ini sangat beraneka ragam. Ada 3 bangsa besar yang hidup di provinsi NTB. Saya seringkali mengatakan bahwa sebenarnya pintu gerbang NTB itu di mana? Seharusnya
pintu gerbang NTB itu ada di Lombok Barat. Seharusnya Lombok Barat pernah punya Senggigi yang terkenal seantero dunia. Sekarang mulai agak bergeser dikit karena muncul Mandalika di Lombok Selatan. Bagaimana Lombok Barat mau kehilangan keperkasaannya di masa lalu? Apakah Lombok Barat kemudian akan menjadi wilayah seperti Singaraja yang ditinggalkan setelah tahun 1958 sebagai dulu ibu kota provinsi, 3 provinsinya dipindah ke Denpasar, nasib Singaraja kemudian seperti yang ditinggalkan. Pertanyaan itu penting. Bahwa kita rame-rame membangun komunitas budaya, lembaga budaya, ngomongin kebudayaan. Kebudayaan pada prinsipnya harus sanggup menjadi alat transformasi pembangunan, sebenarnya seperti itu. Jadi kebudayaan itu menjadi media untuk membangun satu masyarakat, satu bangsa, sebenarnya begitu. Nah, kenapa Senggigi ditinggalkan? Ya Lombok Barat ini nasibnya agak menarik. Setelah Pemekaran kehilangan 3 gili jalan, kemudian ketika muncul kawasan ekonomi khusus Lombok Barat, mulai ya Senggigi kan sekarang mulai sepi, mulai ditinggalkan. Apakah tidak mungkin Senggigi itu kemudian dikelola sebagai pusat pariwisata kebudayaan? Basisnya adalah industri yang berbasis pada kebudayaan. Mungkin apa tidak? Jawabnya sangat mungkin. 10 cara kekuatan tata kelola organisasi kebudayaan dalam perspektif lelakak pantun Sasak. Hakikat hidup orang Sasak, the basic goal of living atau Sasak living itu adalah reden nenek kaji, ndek sugih, ndek jabat, ndek gagah. Sak paling jati tujuan irup dengan Sasak niki 2, rede kanca suka. Sehingga 2 kata ini seringkali menjadi satu kata majmuk, sukarede, termasuk di dalam kebudayaan. Sehingga Mas Majas di Sasak ini sangat kental ugama, beteken, betaka, lan, betatah adat itu adalah folklor klasik yang sudah dalam catatan yang 150 tahun umurnya. Ketika riset lelakak 3 tahun yang lalu, agama itu dikokohkan, beteken, betaka diwadahi, kemudian ditadwin, dihiasi, betatah adat. Belum dikatakan budaya atau adat Sasak jika dia tidak kompatibel dengan syariat. Dalam konteks ini adalah manajerial. Manajerial itu minimal 5. Planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, actuating, pengawasan, controlling, dan evaluasi. Kalau Pelungguh sekali lagi tidak mendasarkan keinginan tulus Pelungguh untuk belajar perihal yang niki manajemen, maka penguatan itu menjadi hanya wacana sebagaimana kata guru-guru kita tadi. Aspek niki pendidikan atau pelatihan. Pendidikan niki tentu sekali dengan baku formal. Pelatihan niki marak niki model sering-sering hadiri arah undangan dari Ki Ageng misalnya yang arah pelatihan datang datang wah man itu orang pikir ada amplop apa pendik. Nah yang penting hadir, mau ilmu dulu. Nah ya
Dari aspek pertama niki adalah pendidikan atau pelatihan. Ya si penting pelatihan niki sangat isi melekat sebenarnya, sehingga kita langsung diskusi lebih-lebih marak kuliah di fakultas-fakultas langsung cuma le beda tampil tertugas lamun le pelatihan dan dik tampil tertugas itu boleh diri tertugas marah nikah lah kira-kira. Dari kedua, pengembangan kompetensi tentu sekali berbicara ke tahu bandingan ketahuan tentu kanci semeton jari lain. Jadi marak misal yayasan pesaja, kanci yayasan Amiran Gili, yayasan sekol sasak, wayang sasak misal. Ia coba terluati berjama-jama dulu kan. Terluati dengan saya tahu. Nah, ia kanggo amun terluati sanu. Ia daku pinter, segera itu pinter. Nah, jadi berdoa dia arah istilah baru tersebut isi berkompetensi. Bau si tejak coba peraga dulu merantan apa saya berdoa itu lagu no sebatas kemampuan doang. Ia tante pelagak diri dulu, lamun terpilih tentu jari berdoa peguyuban atau sanggar mau marak bahasan Pak Kabisone ada yang berdui ke makluan identitas. Nah, ia dulu ada yang Pak Zul ni masih berdui. Nah, marak nikah ia model sehingga catatan ini dia tercatat le otak yang tercatat le geganda Umar Maya merentan HP ya terbaca tak baca ni gitu. Si ketelu dan pengalaman praktis. Pengalaman praktis ni ia tu bukti. Ia tu bukti dah wah berusaha wah lalu ngodong lalu napir ngalong atau cara lain. Tahu bukti yang masih yang sangka-sangka sehingga le bulan Julu tundang kisi napiaran tu ya lembaga negara lembaga dunia saat keparan UNESCO tundang dengan Cina untuk Indonesia ni secara lalu mewayang arah 15 menit cerita dia sampai lagu tercerita yang tentu sampai ceritanya sekedar arah 5 menit kan. Ya, wikan Progosami pada dalam tokoh-tokoh sekarang 5 menit dari pembukaan doa selesai namun miring cerita le wayang baron sak mula lagu niki karena kebutuhan menjadi untuk menyajikan itu diminta oleh UNESCO untuk mempresentasikan wayang sasak ini sebenarnya dari alur cerita siapa pengarangnya dan siapa terus pelakunya masih ada dan seterusnya sampai giat-giat kita pada hari ini kita tak pernah bosan-bosan atau dituah pendak isi cinta si demen daga-dagaan sila wayangan sekali ya enggak kayak yang tara 500 seneng lah ya Allah lang desa joket yang ni lagu miris si dapangan tiang sak melihat tertanjak 500.000 bukan cinta 15 muka kancing pira mana lagu nggih lagu si aran demen si daran seneng cinta dari kebudayaan ini kangguan untuk jadi bukan kita berpendapat di sini untuk mendapatkan pendapatan tapi kita punya pendapat untuk ke depan ini adalah perjuangan. Nah, di sini ada problematika. Jadi di sini saya tulis ada 4 problematika yang mungkin sering kita temukan di bawah atau di sanggar, di komunitas, lembaga kebudayaan. Pertama yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas. Jadi seringkali kita meremehkan legalitas tersebut. Kedua yaitu proses registrasi dan perizinan yang dianggap rumit padahal mudah. Niki kalau kita mengurus perizinan di dinas perizinan itu gratis. Kalau misalkan ada usaha langsung terbit NIP-nya. Itu bisa gratis, tinggal datang saja ke dinas kebudayaan diberikan rekomendasi.
Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum. Nah, mungkin karena kita tidak tahu jalur-jalurnya kemana, mungkin itu yang membuat menjadi sebuah problem atau permasalahan. Yang keempat yaitu adalah minimnya pendanaan yang dimiliki. Jadi karena mengurus legalitas, contohnya seperti akte notaris itu membutuhkan biaya, sedangkan komunitas lembaga belum punya dana untuk membuat legalitas tersebut. Nah, ini juga menjadi permasalahan niki Pak Kabid Ampura. Mungkin mudah-mudahan nanti ke depan dari pihak dinas bisa memberikan solusi ya, kepada sanggar-sanggar lembaga kebudayaan yang belum punya legalitas, bisa difasilitasi oleh dinas untuk punya legalitas. Contohnya di Nusantara ala Unifier NTB. Tingkat SD, kelas 1, TK dan PAUD. Kemudian yang kedua, saya ingat tentang batik kandik lalu telah dengan sadar boleh balik. Pernah terjadi pada saat asli dan lalu di Lombok Barat akan menguatkan organisasi ini supaya tetap berjalan namanya apa yang saya inginkan di sana. Biasanya kita tidak Jadi masukan-masukan beliau terkait program kerja misalnya tahun ketiga itu terkait masalah pelatihan pembayun, ya. Ini bagaimana selain ada pelatihan pembayun, pihak pesaja bisa memfasilitasi terbentuknya lembaga adat mungkin tingkat dusun ya,
yang khusus, misalnya salah satunya mengurus masalah pembayun ini, karena menurut beliau ini ada yang dari kadus, juga tadi itu kepala dusun. Nah jadi karena mahalnya budget ya, budgetnya mahal katanya makin mikir untuk nyewa atau membayar pembayun itu harus mengeluarkan budget jutaan kadang-kadang itu. Memang ini serba dilematis gitu. Di satu sisi ketika budget terlalu mahal, implikasinya orang kemudian dalam bahasa Sasak malas menanggap nih gitu. Dalam hal ini bagaimana kemudian pesadio misalnya mencoba untuk memfasilitasi bahwa misalnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada tidak anggaran, karena kita punya kementerian sekarang misalnya, yang bisa membantu pendanaan misalnya, ya tentu melalui anggaran desa. Di sana misalnya sudah dititipkan anggaran, misalnya sekian puluh juta, sehingga nanti mungkin setengah pembayaran untuk pembayun itu dari IPN Gawe dan setengahnya lagi ada subsidi dari pemerintah gitu, sehingga semuanya bisa berlangsung. Nah, ini hal-hal itu perlu duduk bersama dengan para pemangku kebijakan. Berikutnya pelatihan pembayunan di tingkat dusun dari nyambung nih, pelatihan pakaian adat budaya Sasak yang pakem. Ini juga yang diusulkan karena sudah mulai agak menyimpang makin dikit, terutama di jejaring yang Podonggo yang perempuan bisa kawin kebaya, kawin kebaya makin dikit lalu kepenggitan dalam ini gitu. Jadi ampur auratnya kelihatan. Itulah salah satu berarti ketidakberkahan akad nikah atau acara perkawinan selanjutnya kan dampak di situ. Karena kita memfasilitasi adanya orang membuat dosa melalui matanya. Ini butuh pelatihan mengenai bagaimana pakaian adat, penggunaan pakaian adat Sasak yang sesuai, yang pakem, yang betul-betul itu adalah milik ciri khas dari bangsa Sasak ini. Intinya yang kelompok 2 ini dia selalu ingin mengangkat tradisi yang pernah ada. Yang pernah ada dulu seperti ini rebana. Nah, di rebana itu pegelaran yang sering dilaksanakan di masyarakat itu ruda dan memace atau memau, juga maus ikayat maupun takepan. Intinya yang jadi yang jadi pertanyaannya berapa pemuda tadi juga sama ingin mengangkat kembali ingin tahuannya tentang sorong serah Haji Keranu atau pembayun. Apakah dia bisa disebut pembayun? Belum pernah namanya ngembang. Nah, itu yang perlu dia nyampe sebenarnya informasi seperti itu, kapan dia disebut pembayun dan di mana dia harus jadi pembayun. Nah. Sebenarnya tidak jauh berbeda yang diusulkan, tapi mungkin cara ungkapnya yang berbeda. Jadi kelompok 1 hampir semuanya menyampaikan usulan, saran di dalam diskusi kelompok tadi. Dan kemudian kami menyepakati memberi tajuk, memberi judul dari usulan itu menjadi kembali kepada dongeng. Dongeng dalam konteks tertentu adalah wahana untuk bukan sebatas menemukan jati diri, tapi bahkan menyapa jati diri kita sendiri. Berangkat dari dongeng, walaupun dongeng itu kecenderungannya fiksi, tapi ada fiksi ilmiahnya, ya. Yang naik ke bulan pertama kali bukan orang Amerika, tapi orang Sasak, luar biasa. Dan itu bisa jadi benar. Ya. Jadi dongeng kami jadikan sebagai program mayor, program utama
dari usulan untuk program tahun ketiga Yayasan Pesaje. Turunannya adalah dalam usulan program tentang dongeng ini, idealnya kemudian dibangun satu roadmap, peta jalan untuk menjadikan program ini sebagai satu program unggulan. Pertama, memang harus ada riset, paling tidak pemutakhiran data, inventarisasi data, baik pada pendongengnya maupun materi dongengnya. Itu memang perlu dimutakhirkan. Setelah itu tentu kita butuh, kalau kita akan bicara pada anak-anak, idealnya mungkin guru-guru sekolah baik PAUD, sekolah TK, sekolah dasar, SD, idealnya memang mendapatkan bibtek tentang dongeng. Idealnya dongeng itu seperti apa? Agar kemudian dongeng sanggup membangun imajinasi anak-anak untuk mencintai budayanya sendiri. Kira-kira seperti itu. Tentu alhamdulillah ini karena waktu saya katakan bahwa dia merasa bagaikan anak panah yang lepas dari tutupnya. Itu kata Bode. Hari ini akan segera menjadi esok, dan esok pun akan segera menjadi kapan lagi. Kita ciptakan tahun baru ini akan lebih baik dari tahun 2024, 2025, 2026 akan lebih baik dari 2025. Terus akan semakin baik sehingga Pesaje maju, budaya ini akan semakin hebat untuk kita kuasai dunia. Tahun lebih kita bermimpi dan mimpi sudah menjadi kenyataan. Akhirnya mari kita tutup acara ini dengan kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Lamunara bali bala pasti kepina lantai si kendali. Lamunara yang salah tunas ampun lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.